Halo guys, buat kalian yang baru tahu channel ini silahkan subscribe, dan buat kalian yang ingin gabung di grup Telegram mengenai info seputar lowongan pekerjaan silahkan klik link yang ada di deskripsi bawah. Oke? 250. Kita coret seperti ini. 250. Ya guys, jadi di sini sudah ada 10 soal tes matematika dasar yang biasa digunakan perusahaan dalam proses perekrutan karyawan. Oke, dalam 10 soal ini terdapat penjumlahan, perkalian, pembagian, presentasi, angka pecahan, dan juga angka desimal. Oke, langsung saja kita kerjakan nomor 1. Nomor 1 terdapat angka 7 ditambah 15 dikali 4. Oke, ketika ada soal yang seperti ini, ya seperti yang kita ketahui, dalam dasar matematika, itu kita dituntut untuk menghitung angka dengan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Ya, jadi bukan pengurangan atau penambahan terlebih dahulu ketika ada soal seperti ini. Maka di sini kita akan menghitung dari angka 15 dikali 4 sama dengan 60 ditambah 7. Sama dengan 67. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua, terdapat angka yang di dalam kurung, yaitu 17.574 dikurangi 17.532 dibagi 7. Ketika kita menemukan sebuah soal yang seperti ini, maka yang kita kerjakan adalah yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Meskipun di sini ada juga pembagian, akan tetapi kita tetap mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga angka yang kita hitung terlebih dahulu dalam soal nomor 2 ini adalah 17.574 dikurangi 17.532. Maka di sini yang kita ketahui adalah 175-nya ini kita coret terlebih dahulu supaya memudahkan kita dalam menghitung. Kenapa kita coret? Karena di sini sama-sama 17.500. Yang beda hanya angka yang di belakangnya saja, yaitu dua angka yang di belakang, yaitu 74 dan juga 32. Maka di sini diketahui 74 dikurangi 32 sama dengan 42 dibagi 7 sama dengan 6. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 terdapat angka 7100 dikurangi 350 ditambah 5000 dibagi 20 sama dengan. Nah, ketika kita menemukan soal yang seperti ini, maka seperti pada nomor 1 yang kita hitung adalah pembagian atau perkaliannya terlebih dahulu. Di sini ada pembagian, yaitu 5000 dibagi 20 sama dengan 250. Kita coret seperti ini. 250. Oke. Di sini sudah diketahui 5000 dibagi 20 adalah 250. Nah, supaya kita menghitungnya menjadi lebih cepat, maka di sini jangan dari 7100 ke 350, akan tetapi dari minus 350 ditambah 250. Mengapa demikian? Supaya seperti tadi yang saya bilang bahwa supaya menghitungnya lebih mudah. Maka minus 350 ditambah 250 sama dengan 100. Kenapa? Kita analoginya seperti ini ya. Kita analogikan, kita hutang 350, kemudian dibayarkan 250. Maka sisanya adalah, yang belum dibayar adalah minus 100. Maka kita coret kembali 350 dan 250-nya jadi 100. Maka 7100 dikurangi 100 sama dengan 7000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, pada soal nomor 4 ini terdapat angka 125 dikali 25 dibagi 5. Nah,
Ketika kita mendapatkan soal yang seperti ini, kita pilih terlebih dahulu yang terkecil, yaitu 25 dibagi 5. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah dalam menghitungnya. Pokoknya kita harus bisa melihat mana-mana yang ketika kita hitung nanti tidak merepotkan atau tidak membuat kita berlama-lama untuk memikir, sehingga waktunya bisa terbuang secara sia-sia. Nah, dari sini 125 dikali 25 dibagi 5, maka kita lebih memilih 25 dibagi 5 terlebih dahulu ya, sama dengan 5. Nah, barulah 5 dikali 125 sama dengan jawabannya adalah 625. Ya, saya ulangi. Ini dicoret ya, coret terlebih dahulu. Hasilnya adalah 5. Barulah kita kalikan dengan 125. Hasilnya 625. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pada nomor 5 terdapat soal 25% dari 180.000. Nah, maka 25% adalah sama dengan 25 per 100. Kemudian kita kalikan dengan 180.000. Nah, maka cara yang paling cepat adalah kita coret dari angka 100 dan juga 02 di belakang, yang paling belakang dari angka 180.000 kita coret. Ya, kemudian di sini kita kalikan 25 dikali 18 sama dengan 450 ya. 25 dikali 18 adalah 450. Kemudian kita tambahkan 2 nol yang di belakang yang belum dicoret ya. Maka jawabannya adalah 45.000 ya. 25% dari 180.000 adalah 45.000. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Pada soal nomor 6 kita ketahui di sini ada penjumlahan angka pecahan ya. Nah, kalau penjumlahan ini kita harus samakan dari penyebutnya ya. Jadi yang di atas ini namanya pembilang, kemudian kalau yang di bawah ini namanya penyebut. Nah, kalau misalkan 5 sama 4, ini kita bisa jadikan 20 ya. Nah, jadi caranya adalah begini. Jadi ini harus dihitung semuanya. Jadi 2 per 5. Ini nanti kita kalikan ya, yang 2-nya dikali 4. Kemudian yang 5 juga kita kalikan 4. Kemudian plus 1 per 4. Nah, kita kalikan 5. Kita kalikan 5. Jadi harus disamakan. Kalau misalkan di sini 4, di sini juga 4 ya. 5, 5 seperti itu. Nah, setelah itu kita hitung. 2 dikali 4 sama dengan 8. 5 kali 4 20 ya. Jadi kita tentukan penyebutnya adalah 20. Nah, setelah itu ditambah ya. Sini masih 20. Nah, 1 kali 5 sama dengan 5. Barulah kita jumlahkan setelah ketemu penyebutnya. 8 plus 5 sama dengan 13. Nah, penyebutnya kita tidak rubah lagi ya. Karena ini sudah kita samakan. Maka jawabannya untuk soal nomor 6 adalah 13 per 20. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Pada soal nomor 7 juga masih di angka pecahan, akan tetapi di sini perhitungannya adalah perkalian. Nah, di sini ada angka 2 per 7 dikali 3 per 6. Nah, kalau di penjumlahan dan pengurangan itu harus disamakan penyebutnya, kalau perkalian ini langsung guys. Jadi beda ya. Cara ngitungnya beda-beda. Langsung aja di sini adalah kita hitung 2 kali 3 sama dengan 6 per 7 dikali 6, 42.
Maka kita sederhanakan lagi ya, karena ini masih bisa disederhanakan. Maka sama dengan 1/7. Dapat dari mana 1/7 itu? 1/7 itu kita dapatkan dari 6 dibagi 6. Kita tulis saja ya. 6 dibagi 6, kemudian 42 dibagi 6. 6 bagi 6, 1, 42 dibagi 6 sama dengan 7. Maka jawabannya adalah 1/7. Selanjutnya kita kerjakan nomor 8. Nah, pada nomor 8 juga masih angka pecahan. Tetapi di sini perhitungannya adalah dibagi ya. Jadi di sini ada angka 3/4 dibagi 4/5. Nah, pada perhitungan di dalam pembagian pecahan ini, yaitu nanti kita akan balik supaya menjadi perkalian. Caranya adalah angka yang pertama yaitu 3/4 itu masih tetap sama. Kemudian kita kalikan dari penyebut ke pembilang, kita balik. Jadi 5/4 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 per 4 kali 4 sama dengan 16. Maka ini adalah jawaban patennya ya, karena sudah tidak bisa untuk disederhanakan. Selanjutnya kita kerjakan nomor 9. Nah, di sini sudah memasuki ke angka desimal dalam perhitungan pengurangan ya untuk nomor 9 ini. Nah, di sini ada angka 0,17 dikurangi 0,018. Maka cara menghitungnya adalah seperti ini. 0,17 dikurangi 0,018. Jadi seperti ini. Komanya itu harus sejajar ya. Jadi angka di belakang koma itu nggak sejajar juga nggak masalah untuk pengurangan. Jadi harus yang sejajar adalah komanya. Di sini ada 0, maka koma ini harus sejajar. Jadi ataupun penjumlahan dimanapun harus sama dengan disejajarkan ini untuk perhitungan angka yang berkoma ini. Nah, kemudian kita tambahkan 0 di belakang 7. Nah, jadi seperti ini. Oke, maka 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 10 itu dari mana? Dari angka 7 ini. Maka di sini kita ambil 1 tinggal 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 1 kurangi 0 sama dengan 1. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 0,152. Selanjutnya adalah yang paling terakhir yaitu nomor 10. Di sini angka desimal lagi, tetapi perhitungannya adalah perkalian. Nah, ini cara menghitungnya sudah beda lagi. Jadi 0,2 dikali 0,61, maka caranya adalah seperti ini. 0,2 dikali 0,61. 1 kali 2, 2. 1 kali 0, 0. 2 kali 6 atau 6 kali 2, 12, nyimpan 1, di sini 2. 2 kali 0, 0, nyimpan 1, jadi di sini adalah 1. Kemudian 0 kali 2, 0, maka langsung bisa kita jumlahkan. Yaitu 2, 2, 1. Nah, di nomor 10 ini kita cara menentukan komanya itu dari angka yang di belakang koma ini. Jadi berapa
Di sini ada 61 ya, 6 dan 1 berarti dihitungnya 2. Kemudian ini cuman 1 ya, berarti sama dengan 3. Nah, berarti yang di belakang koma itu adalah 3 angka. Maka 0 itu di sini, kemudian koma, 0,122. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 10. Ya, semoga bermanfaat ya sekali lagi untuk semuanya. Jangan lupa buat kalian yang baru gabung di channel ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.